Kita diluncurkan atau dibuka secara resmi itu tanggal 26 September 2019. Sebelum diluncurkan memang udah mulai promosi via sosmed gitu ya. Bahwa akan ada creative hub yang bernama M-Block di daerah Kebayoran Baru ini, Melawai. Dan banyak yang melihat bahwa M-Block itu penasaran nih orang-orang gitu. Kayak apa sih bentuknya gitu ya. Ya udah, akhirnya dari sisi penampilan pertama yang kita, karena kebetulan waktu itu yang buka dari Menteri BUMN, karena ini kan lahannya BUMN ya, jadi yang membuka itu Ibu Rini Sumarno yang menjadi pemotong pitanya gitu ya. Kalau untuk performer yang tampil itu ada Keroncong Tugu. Band yang pertama kali tampil di sini Keroncong Tugu, yang kedua itu White Shoes and the Couples Company, yang ketiga itu Glenn Fredly gitu. Kenapa tiga ini? Ya karena ini sangat merepresentasikan musik Indonesia menurut kita. Keroncong Tugu ya keroncong musik asli Indonesia gitu ya. Terus yang kedua itu White Shoes and the Couples Company, merepresentasikan anak-anak muda kekinian tapi nuansanya retro, seperti tempat ini kan gitu ya, nuansanya retro. Kalau Glenn Fredly aslinya memang mengawali karirnya dari Blok M. Dia dulunya dibesarkan di sebuah cafe jazz namanya James gitu ya. Nggak jauh dari sini, sekitar 300 meter dari sini. Jadi memang produk Blok M asli gitu si Glenn itu. Dan sambutannya meriah banget waktu itu. Anak-anak muda undangan itu yang datang hampir 700 orang. Dan semua tenan ini juga dibuka. Untuk pertama kalinya tuh orang-orang yang biasa naik bis di sini pada bingung gitu, ini di sini ada apaan gitu, karena biasanya tempat ini dulu gelap gitu. Dan ini kan tembok di depan dirubuhin. Lumayan, tadinya mau lebih pendek lagi nih temboknya, cuma ada pertimbangan keamanan akhirnya nggak terlalu cuma sisa segini. Tadinya tinggi banget temboknya. Dan ya itu, sampai orang seberang ya, pejabat seberang datang, Jaksa Agung waktu itu ikut datang ke sini, dia ikut ngeliat gitu. Dan ya udah tuh bener-bener mulai dari tanggal 26 itu terus konser berjalan, 26, 27, 28, jadi hampir setiap hari di bulan September sampai Maret itu. Waktu itu di venue kita ada show. Ya berhentinya pas pandemi kemarin, ketika 16 Maret itu di mana-mana seluruh dunia mulai berhenti. Ya udah berbarengan tuh kita di sini juga berhenti. Padahal 6 bulan sebelumnya udah rutin ada show gitu. Pandemi itu pertama kali 16 Maret dimulai sampai 15 Juni. Jadi 15 Juni itu kita buka. Tadinya 16 selama 3 bulan M-Block Space tutup total. Mulai dari tenannya, ini ada 18 tenan di depan tutup. Terus di belakang venue musik juga tutup. Jadi libur 3 bulan tuh. Bener-bener kembali sepi. Dan baru buka 15 Juni waktu itu. Dan ketika 15 Juni dibuka, karena waktu itu masih kaget kan ya, orang dengan situasi pandemi ini masih belum tahu ini apa sih sebenarnya penyakit ini gitu. Virus ini virus seperti apa, karena masih baru banget dan belum punya pengalaman berhadapan dengan virus yang seperti ini. Akhirnya ya bikin protokol yang cukup ketat gitu. Kayak misalnya sekarang juga kita mewajibkan orang-orang untuk masuk ke M-Block itu harus reservasi, meninggalkan nama, nomor telepon, nomor KTP ya, 6 digit pertama, terus melakukan cuci tangan, pakai masker gitu. Itu yang paling standar dilakukan gitu. Jadi sejak Juni sampai November ini kita punya database siapa aja sih pengunjung yang datang ke M-Block dan jam pulangnya jam berapa juga. Nah itu tujuannya tuh kalau nanti terjadi klaster M-Block gitu ya, kita bisa lakukan contact tracing gitu. Jadi ini orangnya dan ini yang dia bawa gitu. Kan satu orang pengunjung, satu data itu bisa untuk 5 orang maksimal. Jadi protokolnya juga kita jalankan seperti itu. Sementara kalau untuk konser di belakang itu belum bisa. Konser itu masih harus virtual.
konser yang bawa penonton, yang bawa sekitar 60 sampai 50 orang itu belum boleh. Karena sekitar 2 minggu yang lalu gitu kita sempat disurvei oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI, tujuannya untuk mengajukan perizinan untuk bikin konser. Tapi ternyata belum diizinkan oleh mereka dengan alasan bahwa nggak ada jaminan nanti penonton konsernya ini bisa tetap duduk di tempat. Padahal kita udah bikin klaster-klaster di situ yang berjarak dari yang tadinya venue itu muat 500 orang, sekarang cuma tinggal 67 orang doang duduk dan berjarak 1 meter gitu. Tapi masih belum boleh juga ternyata, karena mereka takut penontonnya berdiri joget-joget terus berkerumun gitu. Yang diperbolehkan sekarang hanya meeting, workshop, sama seminar, kapasitas 50%. Tapi kalau konser virtual bebas, boleh. Yang penting tidak terjadi kerumunan besar gitu. Ya itu seperti itu sekarang yang harus dijalankan dalam kondisi adaptasi kehidupan yang baru gitu. Sebagai salah satu pendiri memang masing-masing kita punya peran dan fungsi yang beda-beda. Kayak saya itu di M-Block program director. Jadi program-program yang di-create itu memang harus terkoneksi dengan komunitas-komunitas. Dia komunitas musik, komunitas film, komunitas arsitek, komunitas komik, komunitas clothing, komunitas disabilitas, semua komunitas kreatif itu kita hubungi untuk kita collab bikin event. Makanya di sini kita punya tempat tuh mini amphitheater ini yang memang didedikasikan buat komunitas kreatif. Siapapun mereka komunitasnya, sejauh non komersial bisa menggunakan tempat ini tanpa biaya. Jadi kita support dari mulai venue, listrik, bangku dan meja gitu ya, pengeras suara gitu. Silakan bikin acara di sini. Nah, pas sebelum pandemi waktu itu rame di sini setiap hari gitu. Cuma semenjak pandemi itu belum ada komunitas yang berani lagi bikin acara karena masih takut berkerumun ya. Karena minimal di sini 50 orang aja ada tuh kalau lagi nongkrong gitu, rapat-rapat gitu. Jadi itulah programnya job desk-nya program director. Ada juga Mas Yakob. Mas Yakob dia tenant and building director. Dia berhubungan dengan semua tenannya yang ada di M-Block dan mengelola gedungnya karena basicnya dia arsitek. Ada Mas Handoko, dia CEO ya, dari M-Block Space. Ada Pak Mario, itu dia CFO yang berhubungan dengan bisnis dan finance. Terus ada Mas Lance, dia IP dan content director karena backgroundnya film. Dia berhubungan dengan konten dan pengembangan intellectual property. Jadi turunannya bisa jadi konten video, merchandise dan sebagainya. Nah itu masing-masing punya peran gitu ya. Si Bung Glenn sendiri dulu di sini komisaris, dia komisarisnya si M-Block gitu. Dan juga sekaligus humas lah ya, dia public relationnya M-Block lah waktu itu.